Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki Dzulhijjah, bulan haji 1441 dan akhir Juli ini. Insyaallah 31 Juli 2020 hari Jumat kita Idul Adha. Haji yang dalam keadaan musibah Corona COVID-19 sehingga yang berhaji dibatasi begitu rupa. Di Mekah kurang lebih 1.000 orang diatur dengan ketat, dan bangsa Indonesia, umat Islam di luar Mekah, di luar Arab Saudi, termasuk Indonesia, tidak memberangkatkan jamaah hajinya demi hifdzul nafas, menjaga jiwa, menjaga manusia jangan sampai al-halakah, kerusakan akibat musibah pandemi atau pagebluk cara orang Jawa ini. Alhamdulillah kita dalam serial Ibrahim alaihissalam ini, Rasul ke-6 ya, dalam kaitan dengan soal haji. Insya Allah sudah mafhum bahwa haji disebut panggilan Ibrahim juga. Itu di surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj surat yang ke-22. Jadi bahwasanya kita ini supaya mendapat panggilan haji ini, katanya supaya mantap membaca ya bukan katanya ya, insya Allah sebagai doa bahwasanya waktu sholat tahiyat kita nyebut sholawat Ibrahim, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dengan mantap sehingga mungkin kita nanti mendapat izin Allah, panggilan Allah Ibrahim alaihissalam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disebutkan wa adzin fin nasi bil haji. Ya, kalau kita sekarang nyebut azan ya, panggilan seruan bil haji. Di surat ke-22 Al-Hajj ayat 27 dan masyhur. Ya tukah nanti akan datang umat ini dari segala penjuru dunia bil haji. Dan masyhur nama haji, hajjah ya hujju, nanti jadi hujjah. Nah tema hari ini antara haji, hujjah juga hujatan, juga mungkin hajatan ya kalau sampai ini. Nah ini mudah-mudahan kita ini mudah fahman sahihan, pemahaman yang sahih, wa imanan sadiqan, hajjan mabruran bagi yang sudah haji ini. Dan suatu saat disebutkan ada orang haji tidak ada yang nggak ada yang mabrur, kecuali hanya satu orang. Ternyata itu tukang sol sepatu yang menabung untuk haji, tahu-tahu tetangganya makan yang haram, bangkai, sehingga disedekahkanlah itu. Juga Ibnu Mubarak juga dikisahkan mendapat mimpi, itu mendapatkan orang tersebut. Dan para ulama-ulama banyak yang menceritakan banyak orang haji kok nggak mabrur, hanya malah yang berangkat kok mabrur. Ya Allah bisawab, sudah banyak cerita tentang hal ini. Sekarang kata azan ini, azin ternyata kaitannya dengan azan itu, kaitannya dengan al-hajjah ini. Bab al-hajjah itu juga artinya mafil uzun, yang anting-anting, matung aliquh fil uzun, telinga. Nah, jadi anting-anting itu kan tanda hiasan. Ya tanda hiasan itu menjadi indahnya bukan main kalau dengar
panggilan azan juga panggilan haji, labbaik Allahumma labbaik. Jadi panggilan haji mestinya hal-hal yang menyenangkan, nyaring di telinga bagaikan anting-anting emas. Hiasan telinga kita itu dihiasi dengan suara azan, panggilan sholat sehari-hari, dan panggilan haji itu. Lapah berangkat haji ini. Dan dikehendaki Allah bahwa Ibrahim alaihissalam itu haji nanti menjadi hujjah. Ibrahim juga menjadi hujjah, menjadi bukti kebenaran. Ini. Watilka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Surat Al-An'am 83. Itulah bukti kebenaran dari kami yang kami berikan untuk Ibrahim alaihi salam. Itu ya Ibrahim kita melebihi kaumnya, menghadapi kaumnya, untuk membina kaumnya. Narfa'u darajatin man nasha'. Kami meningkatkan derajat orang-orang yang kami kehendaki dengan memegang hujah kebenaran. Insya Allah kita itu akan dinaikkan derajatnya. Maka orang-orang haji itu biasanya pulang langsung sangat dihormati ya, naik derajatnya. Namanya nampak piyayi, nampak elit, nampak alim, dihormati masyarakat. Beberapa waktu yang lalu di masyarakat tertentu kalau ada orang hajatan di daerah tertentu itu ada rombongan khusus nanti menyiapkan tempat haji yang di atas menggodok haji. Nah itulah haji kehormatan kita ini. Kemudian haji ini juga kita jangan sampai menjadi hujatan, makian. Nah ini hujah dalam bahasa Indonesia itu fitnah dan makian dan cercaan. Jadi menjadi hujatan ya karena kelemahan. Kalau haji zaman dahulu, zaman Belanda itu justru sangat dihormati, juga ditakuti oleh penjajah. Sehingga diperiksa betul siapa yang sudah haji dan belum. Sehingga salah satu masyhur gelar haji itu ya gara-gara daftar kependudukan Belanda, siapa yang sudah haji dispesialkan betul. Sebab para pejuang-pejuang waktu itu yang melawan penjajah, kolonialisme penjajah itu sudah berhaji. Sehingga seolah haji itu sebagai lambang perlawanan terhadap penjajah itu. Akhirnya bergelar haji itu Belanda. Kemudian haji menjadi hujatan juga apa? Ya karena banyak perilaku yang sudah haji itu tidak mabrur, tidak mendapatkan limpahan kebajikan, membuktikan kebajikannya kepada umat ini. Sehingga banyak masuk penjara yang berpangkat-pangkat tinggi sampai tingkat menteri, ketua partai dan menteri dan sebagainya. Udah haji semuanya banyak yang mesti penjara karena korupsi katanya ini. Itu akhirnya menjadi hujatan, caci makian ya. Itu hujatan namanya. Kemudian para penyelenggara haji umroh, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, para pejabat juga banyak yang korup, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Mekah. Penyelenggara umroh itu kan masyhur kan, heboh di berita itu, putus itu penipuan umroh dan haji dan sebagainya itu. Ini hal-hal yang perlu kita renungkan sehingga haji jangan sampai menjadi hujatan. Kemudian hajatan. Nah ini ada yang ramai sekali kalau akan berangkat haji itu, ada yang membuat walimah besar, undang kiai besar-besar, ada yang undang kiai 9 katanya untuk ceramah haji, pamitan haji itu. Jadi walimah besar-besaran untuk walimatul hajj katanya, pamitan haji ini. Nah ini hal-hal yang perlu kita renungkan ini, barokallah, sehingga ini kita bermanfaat bagi orang sudah haji. Insya Allah bermanfaat untuk Indonesia. Insya Allah nanti agak
Kita teruskan pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Warahmatullahi wabarakatuh.